Sahabat, dalam hal menulis, bagaimana cara Anda untuk menginspirasi dan mentransformasi audiens Anda? Apakah Anda menulis sebagai seorang penulis amatir atau sebagai profesional? Para penulis amatir menulis hanya untuk kepentingan menulis semata. Tak ada visi misi yang berdampak pada audiens atau pembacanya. Meskipun menghasilkan portofolio tulisan yang banyak sekalipun atau memberikan kesenangan pribadi kepada mereka, namun hal ini tidak berdampak meningkatkan prospek bisnis, memperbaiki dunia, atau menggerakkan audiens untuk move on. Jadi, apa sesungguhnya tujuan dari tulisan yang hebat dan bagaimana hal itu dapat mengubah presentasi Anda? Penulis profesional selalu memiliki satu tujuan utama untuk semua tulisan mereka, yaitu mentransformasi atau mengubah audiens mereka. Para penulis brilian berusaha untuk membantu para pembaca melihat sesuatu melalui perspektif yang berbeda, bertindak secara berbeda, dan atau mengubah cara mereka berinteraksi dengan dunia. Setiap orang bisa memainkan kata-kata dan merangkai kalimat secara lengkap, seperti yang sering dilakukan oleh para blogger. Namun, jika Anda benar-benar ingin tulisan Anda berdampak, maka Anda harus belajar bagaimana trik menulis untuk transformasi. Inilah perbedaan antara tulisan yang sekedar informatif dan menarik dengan yang persuasif. Untuk meningkatkan kekuatan tulisan Anda agar mampu menggerakkan audiens, simak 3 langkah sederhana membuat tulisan transformatif berikut. Pertama, menulis untuk audiens yang spesifik. Kedua, menggunakan ruang yang tepat. Dan ketiga, memilih serta mengeksekusi satu dari 3 jenis transformasif yang paling tepat. Mari kita kupas satu persatu ketiga langkah tersebut. Pertama, audiens yang spesifik. Jika ingin menjangkau audiens Anda, sangat penting bagi Anda untuk memahami mereka lewat perspektif Anda sendiri dan kemudian menulisnya ke dalam perspektif mereka. Jangan coba paksakan menggunakan perspektif Anda karena tidak akan terkoneksi. Saya misalnya, hal pertama yang saya lakukan ketika akan menulis untuk konten adalah mengidentifikasi target audiens saya. Itu berkaitan dengan hal-hal seperti usia, jenis kelamin, ras atau etnis, lokasi, tingkat pendapatan, kebiasaan membeli, hobi, bakat, minat, dan lain-lain. Ketika saya tahu dengan siapa saya akan berbicara, maka saya siap untuk menyesuaikan pesan secara khusus agar beresonansi dengan mereka secara personal. Misalnya, kata-kata seperti revolusioner, style, fresh, viral, atau trendy kemungkinan besar akan beresonansi dengan kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Sedangkan rentang usia 60-70 tahun mungkin akan bereaksi negatif terhadap kelompok kata tersebut. Boleh jadi mereka lebih menyukai kata-kata seperti terbukti, aman, nyaman, dan masuk akal. Kedua, ruang yang tepat. Yang saya maksud dengan ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan Anda. Saat ini tersedia banyak sekali media yang dapat Anda pilih dan gunakan. Anda bisa memanfaatkan majalah, surat kabar, jurnal, buku, iklan radio dan TV, blog, WhatsApp, situs web, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Media yang akan Anda pilih sebaiknya disesuaikan dengan audiens yang akan Anda jangkau. Misalnya, jika saya menulis artikel panjang tentang kebijakan moneter yang ditujukan untuk para akademisi, ekonom, serta pelaku atau pemerhati ekonomi, tempat terbaik mungkin adalah jurnal ilmiah. Hanya segelintir orang yang tahan membaca tulisan panjang lebar lengkap dengan grafik-grafik data penunjangnya di layar komputer. Saya pun mungkin tidak akan memiliki cukup ruang untuk menyampaikan gagasan atau poin pembicaraan jika saya memilih majalah hiburan atau populer. Di sisi lain, jika konten saya ringkas, sederhana, dengan jangkauan audiens yang lebih luas, mungkin menempatkan artikel di surat kabar, Twitter, atau WhatsApp lebih masuk akal dan efektif. Sahabat, hampir setiap hari kita dihadapkan pada komunikasi tertulis. Namun belum tentu semuanya kita baca sampai tuntas. Bahkan mungkin sebagian besar hanya kita baca sepintas judulnya, lalu kita abaikan begitu saja.
Akan berbeda halnya jika pesan yang sama disajikan di tempat yang lebih cocok bagi kita. Kemungkinan kita menyisihkan waktu untuk membacanya akan jadi lebih besar. Jadi, menulis untuk transformasi membutuhkan pemilihan jenis media yang klop dengan konten dan audiens kita. Ketiga, transformasi yang tepat. Jika Anda ingin pesan atau tulisan Anda benar-benar berdampak, Anda harus belajar menulis persuasif, menulis untuk tujuan transformasi. Ada 3 jenis transformasi, yaitu tahu, rasakan, dan lakukan. Know, feel, and do. Transformasi untuk tahu artinya kita berusaha agar tulisan kita memberikan informasi baru kepada pembaca, atau bisa juga informasi lama yang dianalisa dengan cara atau aspek yang berbeda. Tujuannya untuk membantu pembaca agar mengetahui dan belajar hal-hal yang belum atau tidak mereka ketahui sebelumnya. Endingnya, tulisan itu akan mentransformasi kehidupan dan perspektif mereka. Contohnya, memberikan informasi bahwa tibanya musim hujan dapat berisiko datangnya banjir, terutama jika warga terbiasa membuang sampah di got. Transformasi rasa artinya kita berusaha agar tulisan kita mampu membangkitkan atau menggugah emosi audiens secara signifikan. Misalnya, tulisan tentang banjir yang diakibatkan kebiasaan warga membuang sampah di got. Tulisan ini membuat pembacanya merasa bahwa membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang salah dan merugikan lingkungan sekitar. Dan terakhir, transformasi lakukan. Artinya, tulisan kita mampu membuat audiens mengambil tindakan yang sangat spesifik, segera, dan berdaya guna. Contohnya, tulisan yang mengajak pembacanya untuk membuang sampah pada tempatnya atau secara swadaya membersihkan got di sekitar rumah untuk mencegah banjir di lingkungan sekitar. Bedanya penulis amatir dan profesional. Ketika melihat hal ini, maka penulis amatir akan mencoba melakukan ketiganya sekaligus. Sementara para penulis profesional lebih berfokus pada salah satunya, karena mereka yakin hal ini akan mempengaruhi 2 yang lainnya. Nah, sahabat, inginkah Anda melihat kehidupan orang berubah setelah mereka membaca tulisan Anda? Apa perubahan yang ingin Anda lihat? Apakah Anda ingin mereka sekedar tahu, bisa merasakan, atau bahkan melakukan sesuatu? Jangan ambil 3-tiganya. Pilih salah satu saja, lalu eksekusi dengan baik. Sisanya akan berjalan dengan sendirinya.